Yang terhormat Bapak KPT Baidi Mulyanto SFRAM MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Perundang-undangan, dan yang saya hormati pula rekan-rekan mahasiswa farmasi reguler semester 4. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Hemaria Cahyani dengan NIM 421217. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Perundang-undangan. Baik, tanpa bertele-tele, di sini saya akan membahas tentang materi perjanjian. Pengertian perjanjian di sini yaitu menurut umum yaitu sumber hubungan hukum perikatan yang diadakan oleh dua orang atau lebih. KUH Perpasal 1313 KUH secara umum menyebutkan bahwa suatu hubungan antara dua orang yang membuatnya. Dilihat dari bentuknya, perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian menurut Prof. Sudikno Mertokusumo yaitu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan perikatan. Teori klasik merupakan satu perbuatan hukum yang berisi dua sisi yaitu penawaran dan penerimaan. Pengertian perjanjian lain ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Kamus Hukum, dan menurut Sudikno. Yang pertama yaitu ada pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perjanjian merupakan persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Yang kedua yaitu perjanjian menurut Kamus Hukum, menjelaskan bahwa persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Dan yang ketiga yaitu menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Syarat sah perjanjian. Yang pertama adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain. Yang kedua yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, di mana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Syarat sah perjanjian yang ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu. Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Yang keempat adanya sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang selanjutnya ada bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian di sini ada dua yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis itu sendiri yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan atau cukup kesepakatan para pihak.
Jenis-jenis perjanjian. Yang pertama ada timbal balik dan sepihak. Yang kedua ada percuma dan dengan atas hak yang membebani. Yang ketiga ada bernama dan tidak bernama. Yang keempat ada kebendaan dan obligator. Yang kelima ada konsensual dan real. Di sini saya akan menjelaskan perjanjian yang pertama terlebih dahulu ya, tentang timbal balik dan sepihak. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya, perjanjian hibah, perjanjian penanggungan, dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian yang perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak, misalnya jual beli. Contoh perjanjian timbal balik dan sepihak dalam dunia farmasi itu sendiri yaitu perjanjian dalam pengadaan perbekalan farmasi, di mana perjanjian dibuat oleh satu pihak saja, yaitu pemberi kerja dengan PPF guna memenuhi perbekalan farmasi dalam rumah sakit tersebut. Perjanjian yang kedua yaitu ada percuma dan dengan atas hak yang membebani. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi, berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contohnya, perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga. Perjanjian yang ketiga yaitu bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama yaitu perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Jadi, perbedaannya yaitu perjanjian bernama diatur dalam undang-undang, sedangkan perjanjian tak bernama tidak diatur dalam undang-undang. Misalnya, perjanjian leasing, franchising, dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan atau kos yang merupakan campuran dari perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan di mana melakukan suatu pekerjaan ini dimaksudkan yaitu mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar, dan masih banyak lagi ya. Perjanjian yang selanjutnya ada kebendaan dan obligator. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain yang membebankan kewajiban atau obililike pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain atau levering dan transfer. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator.
Perjanjian obligator itu sendiri yaitu perjanjian yang menimbulkan perikatan. Artinya, sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Berpindahnya hak milik atas sesuatu yang diperjualbelikan masih dibutuhkan suatu lembaga, yaitu lembaga penyerahan. Pentingnya perbedaan antara perjanjian kebendaan dengan perjanjian obligator adalah untuk mengetahui sejauh mana dalam suatu perjanjian itu telah adanya suatu penyerahan sebagai realisasi perjanjian, dan apakah perjanjian itu sah menurut hukum atau tidak. Objek dari perjanjian obligator adalah dapat benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Karena perjanjian obligator merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Maksudnya bahwa sejak adanya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban mengadakan sesuatu. Perjanjian selanjutnya ada kebendaan dan obligator. Contoh dalam kefarmasian kebendaan dan obligator yaitu perjanjian dalam perubahan pemilik apoteker, perubahan nama apoteker, dan surat izin apoteker baru. Perjanjian yang keempat ada konsensual dan real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Contoh dalam kefarmasian perjanjian konsensual dan real di sini yaitu pengadaan kefarmasian dengan metode konsinyasi, yaitu perjanjian penetapan barang perdagangan dengan pembayaran kemudian. Unsur-unsur perjanjian ada 5. Yang pertama adanya kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, kata sepakat, dan yang terakhir akibat hukum. Yang pertama adanya kaidah hukum. Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi 2 macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum lain. Yang kedua ada unsur-unsur hukum, unsur-unsur perjanjian yaitu subjek hukum. Istilah lain dari subjek hukum adalah res person. Res person diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berhutang. Adanya prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama memberikan sesuatu, kedua berbuat sesuatu, dan yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Unsur selanjutnya ada kata sepakat. Pasal 1320 KUH menentukan 4 syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud di atas, di mana salah satunya adalah kata sepakat atau konsensus. Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Dan yang terakhir yaitu unsur akibat hukum.
Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Lah, akibat yang dimaksud di sini yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Asas-asas hukum perjanjian ada 5 ya. Yang pertama ada kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Yang kedua ada asas konsensualisme atau konsensualis. Yang ketiga asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Yang kelima ada asas iktikat baik atau good faith. Dan yang terakhir ada asas kepribadian atau personality. Yang pertama yaitu ada asas kebebasan atau berkontrak, freedom of contract. Asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 ayat 1, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada asasnya dapat membuat perjanjian dengan siapa saja, bebas menentukan isinya, bentuknya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang selanjutnya ada asas konsensualisme atau konsensualis. Asas konsensualisme di sini menjelaskan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak atau konsensus dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapainya tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka. Pada asas konsensualisme ini diatur dalam pasal 1320 butir 1 KUH Perdata, yang berarti bahwa pada asas perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan maupun secara tulisan berupa akta jika dikehendaki sebagai alat bukti. Undang-undang menetapkan pengecualian bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis atau perjanjian perdamaian atau dengan akta notaris. Asas selanjutnya ada kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat oleh pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang.
Pada asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati. Bila mana terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka akan berakibat pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar wan prestasi atau adanya ingkar janji. Asas Pacta Sunt Servanda ini juga menyimpulkan adanya kebebasan berkontrak seperti terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Dengan demikian, semua orang dapat membuat perjanjian. Apapun nama perjanjian itu, para pihak dapat dengan bebas membuat perjanjian. Asas selanjutnya ada asas iktikat baik atau good faith. Mengenai asas iktikat baik dalam perjanjian ini ditegaskan dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan iktikat baik. Menurut J. Satrio, memberikan penafsiran iktikat baik yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan. Karena iktikat baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan kalaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan iktikat baik, orang masih sulit untuk merumuskannya. Asas iktikat baik mempunyai dua pengertian, yaitu iktikat baik subjektif dan iktikat baik objektif. Asas iktikat baik dalam pengertian subjektif diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Iktikat baik dalam arti objektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan. Yang terakhir ada asas kepribadian atau personality. Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdata. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Secara spesifik, ketentuan pasal 1315 KUH Perdata menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dalam hal ini diatur pada ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi, segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.
Yang selanjutnya ada syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian yaitu ada 4. Yang pertama ada sepakat, yang kedua ada cakap, yang ketiga ada suatu hal tertentu, dan yang terakhir yaitu ada sebab yang halal. Di sini saya akan mengupas atau membahas satu persatu syarat sah perjanjian tersebut. Syarat sah perjanjian yang pertama yaitu sepakat. Suatu syarat yang logis karena dalam perjanjian setidak-tidaknya ada 2 orang yang saling berhadapan-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Artinya, suatu perjanjian itu lahir karena adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang diinginkan pihak satu, kemudian yang dua juga harus sama yang diinginkan pihak yang satu atau mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Sehingga kata sepakat merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam perjanjian. Syarat sah perjanjian yang kedua yaitu adanya cakap. Kecakapan bertindak di sini adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan hukum. Menurut Salim H. S. 2003, orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap atau mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan KUH Perdata, syaratnya yaitu telah berumur 21 tahun dan sudah menikah. Suatu hal tertentu. Syarat sah selanjutnya yaitu ada suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu di sini merupakan perjanjian atau pokok perjanjian yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, yang melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, yang diperjanjikan harus cukup jelas. Pengertian bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Dan yang terakhir ada sebab yang halal. Sah atau tidaknya kausa dari suatu perjanjian ditentukan saat perjanjian itu dibuat, di mana konsekuensi hukum atas perjanjian tanpa kausa atau sebab yang halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Adanya kausa atau sebab yang halal merupakan salah satu yang menjadi tujuan para pihak. Suatu sebab dikatakan halal sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata, yakni perjanjian tersebut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan undang-undang.
Yang kedua ada tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dan yang ketiga tidak bertentangan dengan kesusilaan. Ya baik, penjelasan materi tentang perjanjian telah saya jelaskan dengan semaksimal mungkin. Ya mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas karena saya sendiri sedang proses belajar. Terima kasih. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.